Jumat yang berbahagia ini, tiada kata yang terindah, tiada ucapan yang paling mulia kita ucapkan, kita katakan, melainkan membesarkan, melainkan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah jelas barang tentuan kita bersama, terutama diri hati sendiri berwasiat terhadap diri hati pribadi sendiri. Marilah kita tingkatkan iman, Islam, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bisa dikatakan kita di fase akhir zaman. Kenapa? Sesuatu yang tidak pernah kita lihat pasti akan kita lihat pada saat ini. Kenapa? Sesuatu yang tidak pernah kita dengar pasti akan kita dengar. Beginilah keadaan. Kita yang memahami, kita yang merasakan, kita yang mengetahui. Maka titik temunya, mari kita tingkatkan iman, ketakwaan kita kepada Allah, pererat ukhuwah kita, pererat persatuan kita. Dalam arti katanya, di atas, di bawah, samping kanan, di budaya banyak sekali. Maka disinilah kita paham. Apalagi bertepatan maulidnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kita pahami. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betul keduanya. Hadirin Bapakku, saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, sedikit hati berbagi ataupun menggali tema berbagi kita pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa billah. Ilahi anta ma'sudina wa ridoka matlubina. La ilaha illallah Muhammad syahidul wadul amin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Awaludin ma'rifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ilahi anta ma'sudi wa ridoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedikit kita berbagi pada malam hari ini tentang apa itu diri. Bismillah wa billah. Allah yang kita maksud dan Allah yang kita tuju, ridha Allah yang kita cari. Maka ta'arif itu ataupun tujuan kita ada Allah. Maka kenapa kita terlena oleh terpandang-pandang, baik yang kiri, kanan, depan, belakang? Maka jangan terlena oleh terpandang-pandang. Kalau sudah ta'rif kita, tujuan kita kepada Allah, jangan hiraukan kiri, kanan, atas apapun yang kita lihat. Karena tujuan kita, ta'rif kita kepada Allah. Maka disinilah harus kita pahami. Siapa yang merasa, dia yang tahu. Maka rasa itulah Nur Muhammad. Dan rasa sudah bersatu dengan napas, itu yang dinamakan jiwa. Maka itulah nyawa. Api, air, angin, tanah, itu asal mulanya jadi diri kita. Maka semua api, air, angin, tanah itu mantiknya kepada darah. Kita pahami jiwa di napas. Jiwa dengan napas.
jiwa di napas, Nur Muhammad di nyawa. Maka jiwa wujudnya pada napas, napas wujudnya pada Nur Muhammad, Nur Muhammad wujudnya pada nyawa, napas nyawa. Maka napas dan nyawa raib nyatalah darah. Maka di sinilah kita pahami Allah mawujud kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad mawujud kepada tubuh halus mawujud kepada Ahmad, tubuh Ahmad mawujud kepada tubuh kasar. Maka pahamlah. Di sinilah kita pahami ilmu paham. Jangan dipikir-pikir lagi. Maka kita harus pahamilah saja ilmu hak ini. Maka di sinilah kita pahami ilmu mati itu bukan bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka ungkapkanlah dengan banyak diam, dengan rasa turun naik napas kita itu. Maka disitulah kita pahami ilmu mati itu. Berilmu itulah yang diakui Allah. Maka sesuai firman Allah, orang berilmu maka Allah meninggikan derajatnya beberapa derajat. Maka tubuh jasad ini tiada ilmu bodoh. Maka jasad ini tidak berilmu kaku. Jasad ini tak berilmu bodoh. Di sinilah harus kita pahami bahwasanya memahami ilmu mati itu bukan bisa diungkap dengan kata-kata, tapi dengan rasa turun naiknya napas kita atau Isra dan Mi'rajnya. Maka berilmu itulah yang diakui Allah Ta'ala. Beribadah tak berilmu sia-sia. Allah lah yang membuat hidup ilmu. Tubuh ilmu yang tiada mati. Matikan, padamkan yang ada hanya Allah. Begitulah tafakur hak. Maka disinilah harus kita pahami apa diri itu. Diri itulah yang dinamakan dengan Nur Muhammad atau rasa atau napas. Maka awal kosong ada. Awal mulanya kosong tetapi bukan kosong ngelompong tetapi kosong ada. Bukan tiada. Dia wujud tidak sama wujud alam dunia ini. Rasa yang halus, rasa yang kasar yaitu jasad. Rasa yang halus itulah Nur Muhammad atau tubuh halus. Jiwa itu napas. Napas itu Ahmad. Ahmad dalam solat napas itulah jiwa. Terbentuklah jiwa belum bentuk jiwa. Napas itu ada di dalam wadi. Wadi ada dua unsur. Dan ada unsur-unsur wadi. Apa unsur wadi? Api, angin, air dan tanah. Dan unsur Nur Muhammad yang pertama nyata dan terang. Dan yang kedua sadar. Maka apabila keluar Nur Muhammad, maka padamlah cahaya, matilah jasad. Maka di sinilah kita pahami atau nurul ilmu, nurul hidayah, nurul iman, Nur Muhammad. Maka nur hidayah itulah Nur Muhammad. Nur ilmu itulah Nur Muhammad. Apabila hidayah Allah berikan kepada seseorang, maka di sinilah mereka dari bodoh menjadi pintar, dari tak tahu menjadi tahu. Maka Nur Muhammad keluar, padamlah jasad atau matilah cahaya. Maka hawa itu adalah rasa dari napas. Hawa adalah rasa dari napas. Itulah hawa. Kumpulan mani mentoknya di darah, jiwa di napas, Nur Muhammad di nyawa, rasa napas gaib, darah nyata, semua wujud Allah, Nur Muhammad, tubuh halus, tubuh kasar. Nabi isbatkanlah. Maka keluar masuk napas. Itulah yang dimaksud dengan ibadah hakiki. Ilmu mati tidak berwujud tidak dengan kata-kata. Berilmu itu yang diakui Allah. Maka lakonkan saja. Napas turun naik itu. Maka di sinilah kita pahami. Menyembah Muhammad karena Muhammad mati. Tetapi menyembah Allah itu tak mati. Itu yang dikatakan tubuh ilmu yang tiada mati. Yang penting paham. Jangan merasakan adanya rasa lagi. Jika yang tinggi ilmu makam tertinggi, tiada rasa lagi. Yang ada dalam ada. Hak, hak. Matikan, padamkan dalam diri yang ada Allah Ta'ala. Baqabillah lah. Tafakur hak. La mawjud ilallah bihakika itallah. Maka di sinilah kita pahami
Allah lebih dekat dari urat leher. Hati istana Allah, zat Allah, nurun izzati, nur zati, terletak di ubun-ubun. Tubuh diam, nyawa jaga dengan Nur Muhammad. Jika Allah semua, tiada kata-kata lagi, tak berhuruf, tak bersuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahumma salam. Maka kalau kita sudah memahami tentang zat dan sifat ini, maka amat anehlah kalau ada seorang ulama yang mengajarkan umat pakai jin-jin, kadam-kadam untuk perlindungan diri atau untuk ini itu. Toh sudah ada ketuhanan pada diri manusia, sudah ada wa fi anfusikum afala tubsirun pada kita Azariyat ayat 21. Kenapa mesti pakai jin pula, pakai kadam-kadam pula? Rusak deh akidah syariah jadinya. Kalau kita memahami betul tentang pengajaran zat dan sifat ini, tiada pakai jin, pakai kadam-kadam lagi. Dalam artinya, sesuai firman Allah, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maka sudah tahu diri wajib dikenal pada kita itu diri ruh. Kita sudah tahu diri ruh kita ini zat Allah. Maka ketahuilah ruh kita itu adalah zat Allah. Nur ilahi itu laisa kamislihi sayun, tidak sama dengan segala sesuatu. Ini buktinya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan. Ternak pasangan-pasangan juga dijadikannya juga. Bahwasanya berkembang biak di jalan itu. Biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Dan firman Allah yang lain. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari mana? Dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Yang belum bisa dikasih nama. Maka ketahuilah juga ruh kita. Zat Allah. Nur ilahi itu esa berserta Allah. Allah dan zatnya itu esa pada pencipta. Zat dengan zat itu esa illah. Allahu Rabbi wa ana abdi. Zahiru Rabbi. Wa batinu abdi. La ilaha illallahu haq. Allahumma. Sebagai satu tambahan, saya pahami untuk saya terutama sendiri, selamat sore, salam asyar. Yang mana dalam artinya bahwasanya dari nurnya Allah ini ataupun cahaya Tuhan ini, maka jadilah Nur Muhammad. Jadi cahaya Tuhan inilah yang bersifat jalal, kebesaran Allah Ta'ala, inilah kebesaran Tuhan. Telah diliputi sekalian alam, dan Nur Muhammad ada juga sekarang itu. Jadi cahaya Nur Allah dengan cahaya Nur Muhammad itu bergaul, tetapi tidak bersekutu atau bercampur. Tetapi tidak satu tetapi tidak bercampur, untuk mendekatkan paham secara syariat kita umpamakan bergaulnya air tawar dan air asin yang ada di muara sungai, bercampur tetapi tidak satu tetapi tidak bercampur. Laula makhalaqatu ablaka min nurihi nabiyika. Aku jadikan segala sesuatu dari nurnya Muhammad. Jadi jasad kita ini kejadiannya dari Nur Muhammad. Dan setiap jasad tentu ada ruh. Dan ruh itu kejadiannya dari zat. Inna Allah ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zatihi. Aku jadikan ruh Nabi Muhammad dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekarang kejadiannya semani kita dari nurnya Muhammad dan ruh zat Allah. Jadi diri kita. Zat sifat itu diri Allah. Maka dalam ilmu tauhid ataupun dalam ilmu tauhid hakiki yang dikatakan segala sesuatu itu ialah alam. Segala sesuatu itu ialah alam. Berguru kepada alam. Sedangkan tubuh Allah Ta'ala itu meliputi segala alam. Jadi apa Allah itu?
tubuh alam.